Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 11 hari Rabu guys. Nah ini Indonesia udah dibantai berapa guys? Tadi udah kebobolan 2 nih ya sebelum maghrib tadi. Sekarang berapa tuh? Aduh lemes dah gitu. Udah bikin video aja dah kalau gini mah. Jadi nonton Jepang lawan Indonesia kayaknya jauh banget ya kualitasnya guys ya. Kita kalah banget dari skill, stamina. Nah ya udahlah. Oke, kita bahas saham aja guys di sini ya. Bahas bolanya udahan, kita bahas saham lagi teman-teman ya. Di sini IHSG mantap sekali guys. Wow. Nice ya. Asing masuk 1,031 T ya, 1 triliun guys asing masuk. Luar biasa. Wow, apakah ini tanda bahwa The Fed nih akan menurunkan suku bunga nanti di tanggal 17? Harusnya sih iya. Biasanya kalau ciri-ciri suku bunga tuh akan turun, itu aliran asing tuh masuk ke saham-saham ke saham di negara-negara berkembang guys. Bisa kalau udah seperti ini biasanya suku bunga akan turun guys di sana. Nah, semoga aja teman-teman ya. Kita akan bahas 6 saham tentunya dibagi 2 part. Tonton dua-duanya. Beli produknya, di situ ada tag produk apa saya. Oke guys, ya di sini kita bahas saham yang pertama yaitu saham dari Adi guys. Adi ini Adaro andalan teman-teman. Nah, ini mantul guys di sini teman-teman si Adi. Oh ya, mantul. Stek-tek kayak gitu. Dan Adi ini sebenarnya saham yang cukup murah teman-teman. Atau sangat murah, mungkin bukan cukup lagi. Setelah di sini untuk PBV-nya masih 0,9 dengan ROE 21, pernya tuh cuma 4. Jadi ini bisa dibilang termasuk saham yang sangat murah teman-teman si Adi. Tapi mungkin investor pada belum ini ya, belum aware atau belum istilahnya itu belum terlalu percaya ya. Kenapa? Karena Adi ini belum bagi dividen. Takutnya tuh kayak Adaro, ADMR. Nah, ADMR itu kan anak usaha Adaro juga ya. Dan dia dari IPO nggak pernah bagi dividen guys. Nah, takutnya tuh Adi juga akan seperti itu gitu. Makanya para investor ini belum masuk secara jor-joran kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya si Adi ini bagi dividen aja, dan dividennya tuh termasuk lumayan misalnya, nah saya yakin harga Adi ini bakal di atas 10.000. Mungkin ya 11-12 sama si ITMG, UNTR lah seperti itu. Ya seharusnya ya kalau dia itu bagi dividen. Cuma nyatanya belum. Kita tunggu aja guys tahun depan. Apakah Adi mau bagi dividen? Kita tunggu aja guys. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi beli Adi untuk tahun depan, beli di harga yang sekarang, tahun depan tuh beggar guys. Kalau memang bagi dividen, tapi kalau nggak bagi dividen ya nggak gerak di situ-situ aja kayak gitu. Oke, Adi guys. Nah di sini Adi ada AK masuk. Nah tapi kita nggak bahas untuk investor ya guys ya. Kita cuma nge-swing aja kayak gitu. Jadi kita nggak invest. Ya kita swing pendek, trading lah kayak gitu. Nah saya kira ini akan naik kalau jangka pendek teman-teman ya untuk si Adi. Nah, targetnya kemana nih? Coba kita lihat teman-teman. Ini ada AKBK teman-teman, AVG-nya 7250 lah targetnya guys ya untuk si Adi di sini tuh. Nah, di situ itu target terdekat teman-teman, dan kalau menurut saya sih bisa lah ke angka ini nantinya ya. Mungkin pelan-pelan ya beberapa minggu ke depan, semoga aja bisa ke 7.800. Semoga aja suku bunganya turun nih biar Adi bisa ke situ guys. Oke, kita bahas saham yang kedua itu saham dari PGO teman-teman. Nah, PGO ini mau bagi dividen ya. Di sini dividennya 53 ya. Kalau dengan harga yang sekarang itu berarti yieldnya berapa tuh guys? Nah, kita lihat di sini untuk PGO 53 dibagi 1360. Wow, cuman 3,8% ya. Kecil ya untuk PGO. Ya memang kecil kalau di harga yang sekarang, tapi kalau teman-teman yang ngambilnya dari harga 800 ya gede. Tergantung ya, kalau dividen itu tergantung sebenarnya kecil apa gede itu tergantung dari AVG teman-teman tuh berapa. Kalau di harga yang sekarang ya kecil, kalau di harga 800 ya gede. Kayak gitu guys. Loh kenapa waktu di harga 800 nggak beli? Menyesal gitu ya. Ya gitulah saham. Saham itu tempat kita tuh nyesel guys. Yang tempat penyesalan terbesar itu di saham. Jadi kalau teman-teman itu nggak bisa mengontrol penyesalan, mending nggak usah di dunia saham. Oke, kita lihat di sini PGO AK masuk sih menarik ya untuk si AK. Nanti kita trading aja teman-teman karena ini masih come date-nya tanggal 13. Jadi hari Jumat ya, masih ada 1, 2 hari, 3 hari teman-teman masih aman.
Bisa kalau habis bagi dividen dia turun. Cuman kalau apa namanya dividennya tuh kecil, kayaknya turunnya juga nggak terlalu signifikan lah teman-teman. Nah teman-teman ikut PGO bisa ambil di harga 1360, untuk TP-nya ambil di 1400 lah untuk kurang lebih lah. Semoga aja besok bisa ke situ dan marketnya mendukung guys. Oke lanjut saham yang berikutnya, saham dari AS guys. Nah dulu S itu namanya adalah S Hardware dulu ya, bagi pemain lama gitu ya, S Hardware gitu. Nah sekarang ganti, yaitu jadi Aspirasi Hidup Indonesia. Wow mantap sekali. Diganti nama teman-teman ya untuk si S. Kita lihat S di sini. Nah, di sini S. Akses ini adalah salah satu saham yang paling diminati retail ya. Kalau dulu itu Akses, yang saham-saham yang paling diminati retail zaman dulu ya, itu Akses, Sido, dan Unilever. Nah, itu yang paling diminati retail yang consumer lah ya, consumer good gitu ya, yang itu ya, Unilever, Akses, dan itu Sido, itu yang paling diminati retail ya. Nah kalau retail selain consumer good itu ya masuknya ke big bank kayak gitu. Kalau zaman dulu memang kita itu kalau beli saham itu yang bagi dividen guys, yang blue chip kayak gitu dulu tuh zaman dulu ya, zaman sebelum pandemi kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah gabung di saham sebelum pandemi pasti kondisinya sangat beda sama sekarang. Kalau sekarang itu orang cenderung main pendek dan belinya saham-saham yang volatil kalau yang sekarang. Jadi yang kayak modelan zaman dulu yang dibeli terus di hold gitu tuh jarang. Kalau sekarang guys, mainin tuh cepet kalau sekarang tuh. Jadi teman-teman harus beradaptasi kayak gitu. Termasuk saya dulu. Dulu saya belinya blue chip doang. Kalau sekarang udah campur ya, blue chip, gorengan juga kita hajar aja. Oke, kita lihat Akses. Akses ini menarik teman-teman di sini. Lihat Akses. Ya di bawah harganya memang udah termasuk di bawah, tapi belum di bawah-bawah banget lah. Oh ya sempat kesini ya. Di waktu market crash kemarin ya, sempat nyentuh ke lowernya nih. Ini terendahnya di sini teman-teman. Lihat. Wah di sini guys. Wah sempat nyentuh ke situ ya. Cuman waktu itu kita nggak beli saham di sini ya, sempet ya kita juga panik juga gitu ya. Saya mulai beli saham di hari kedua tanggal 9 kayak gitu. Oke guys ya, menarik untuk si Akses ini udah mentok ya di sini, semoga aja teman-teman. Fundamental juga masih bagus, walaupun profitnya turun tapi masih oke lah. 141 tuh masih oke guys di satu kuartal. Ini barang BK, di sini Excel, di sini teman-teman. Bagi teman ikut Akses bisa ambil di harga yang sekarang ya. Untuk targetnya mungkin di 600. Nah mungkin pendek-pendek di situ lah, di 570 lah untuk kurang lebih di Akses dulu guys. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman di part. Cuan, we be getting money. Cuan, we be getting money. Cuan.